Banyak bukti bahwa serangan roket ke kota Majdal Syam, dataran tinggi Golan pada Sabtu 27 Juli 2024 bukan ulah Hizbullah. Serangan roket yang menewaskan 12 orang ini diduga adalah rudal dari lesatan Iron Dome yang gagal. Israel dilaporkan menjadikan pengeboman Masjid Syam sebagai dalih utama melancarkan invasi militer yang sudah mereka siapkan berbulan sebelumnya. Israel menyebut bahwa roket ini adalah jenis roket Falak 1. Hanya saja hasil ledakan justru mengatakan hal yang sebaliknya. Dari berbagai analisis justru ledakan tersebut adalah bagian dari kegagalan rudal Iron Dome melakukan sistem pertahanan. Dari bukti yang dikumpulkan di lokasi jatuhnya roket, terdapat kawah berbentuk proyektil selebar 2 meter. Hulu ledak tersebut juga jauh lebih kecil dari 50 kg. Sementara kawah yang terbentuk dari roket Falak 1 harusnya menyebabkan kerusakan parah. Di sisi lain, kawah yang terlihat di Masjid Syam lebih mungkin disebabkan oleh rudal Tamir dari Iron Dome Israel. Meskipun Israel menyatakan bahwa Hizbullah menyerang dengan menggunakan roket Falak 1, analisis substansial mengarah pada rudal pencegat Tamir Israel yang tidak berfungsi sebagai penyebab ledakan yang lebih masuk akal. Perbedaan dalam ukuran kawah, sifat ledakan, dan pola penargetan historis Hizbullah ini mendukung penjelasan alternatif tersebut. Presiden Turki Tayyip Erdogan secara terbuka menyatakan bahwa pasukannya akan melancarkan invasi pada Israel. Upaya ini dilakukan untuk membela Palestina. Erdogan mengatakan pasukannya akan memerangi Israel atas konflik di jalur Gaza antara Zionis dan juga Hamas. Ancaman invasi besar ke Israel ini dilancarkan Erdogan pada Minggu 28 Juli dalam pertemuan bersama Partai Keadilan dan Pembangunan. Erdogan juga mengatakan bahwa mereka akan mengirim pasukan khusus untuk membantu Hamas di jalur Gaza jika sampai invasi terhadap Israel dilakukan. Ancaman ini dilontarkan Erdogan agar Israel menghentikan aksi genosida di jalur Gaza. Pernyataan Erdogan tersebut pun berbuah kecaman dari pejabat Israel dan sekutunya, mengingat Turki adalah bagian dari NATO yang juga di dalamnya negara sekutu Israel. Banyak pihak kemudian meminta Erdogan untuk ditendang dari NATO karena dinilai sudah tidak sepaham dengan NATO dan melencengkan dukungan mereka. Negara Turki mengatakan siap membantu Hamas dan mengancam akan menginvasi wilayah Israel. Ancaman ini pun harus diwaspadai oleh Israel karena Turki punya kekuatan 2 kali lipat dari Zionis. Potensi konflik melawan militer Israel tak hanya datang dari Hizbullah. Dalam waktu bersamaan, Houthi Yaman juga mengumumkan akan menggempur Israel untuk menghentikan konflik di jalur Gaza. Ketegangan terbaru antara Israel dan Hizbullah di tengah perang yang masih berkecamuk antara Israel dan Hamas di Gaza kini juga menyeret Houthi. Houthi kini meneriakkan tahap baru perang dengan wilayah Israel yang meminta negara-negara Arab dan Muslim untuk bersatu membantu melancarkan serangan. Serangan Houthi ini nantinya menambah kekuatan bagi Hizbullah yang akan melancarkan serangan ke Israel. Untuk itu Israel nantinya menghadapi 2 kelompok sekaligus dalam satu serangan. Kondisi ini sangat merugikan militer Israel karena bisa membuat mereka kalah jumlah. Apalagi kini Israel sudah menyatakan kekurangan persenjataan. Wilayah Israel sudah semakin kacau di tengah eskalasi mencekam di Timur Tengah. Tentara IDF juga tak hanya menghadapi serangan rudal musuh, namun kini harus terlibat konflik dengan polisi militer Israel. Kericuhan antara polisi militer Israel dan tentara IDF ini terjadi di kamp tahanan di Taiman di Gur Negev, wilayah yang diduduki Israel pada Senin 29 Juli. Para polisi ini hendak menangkap tentara Israel karena melakukan penganiayaan sadis terhadap para tahanan Palestina. Polisi militer ini tiba di Taiman dan menangkap setidaknya 10 tentara cadangan IDF yang dicurigai melakukan pelecehan tersebut. Middle East Eye juga melansir salah satu bentuk pelecehan ini adalah pemerkosaan dengan benda tumpul yang menyebabkan tahanan meninggal dunia. Operasi penangkapan tersebut memicu bentrokan brutal antara polisi militer dan tentara IDF di Taiman. Banyak pendukung polisi militer yang juga menduduki dan menggempur markas IDF dan melakukan aksi unjuk rasa. Pada Senin malam, pengunjuk rasa juga menargetkan pangkalan kedua tempat para tentara diinterogasi. Pasukan pertahanan Israel atau IDF diganggu oleh perusuh di markasnya jelang operasi ke Lebanon. Pengunjuk rasa ini mengenakan seragam IDF, topeng, dan membawa senjata api.
Pengepungan markas IDF ini terjadi dalam aksi demonstrasi pada Senin 29 Juli. Diduga perusuh ini adalah kelompok yang datang atas seruan anggota DPR Israel Tali Gottlieb. Sebelumnya, Gottlieb di media sosial X telah menyinggung adanya tentara Israel yang ditangkap karena diduga menganiaya seorang warga Palestina di pusat penahanan Taiman. Tentara itu diinterogasi di wilayah Beit Lid. Ia pun meminta para pengikutnya untuk datang ke markas IDF. Pengunjuk rasa kemudian berbondong-bondong datang ke sana untuk memprotes tindakan interogasi terhadap tentara tersebut. Para aktivis dan pria bertopeng yang datang diperkirakan hingga 1.200 orang dan seluruhnya membawa senjata api. Kepala IDF Legend Herzi Halevi pun menyebut aksi unjuk rasa yang dilakukan perusuh ini sangat membahayakan militer Israel. IDF mengatakan kedatangan perusuh ini sebagai upaya memerangi IDF. Menurut IDF, kerusuhan di markas ini juga merupakan gangguan besar bagi para tentara Israel. Halevi bahkan dilaporkan harus menghentikan diskusi penting mengenai serangan Israel demi menangani para perusuh di markas IDF ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.